Yesus sering bercerita dengan perumpamaan, yaitu cerita yang punya makna yang lebih dalam. Salah satu ceritanya adalah tentang seorang bangsawan yang sedang bersiap untuk perjalanan jauh. Dia akan pergi ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Bangsawan ini menggambarkan Yesus, dan perjalanannya melambangkan kenaikannya ke surga. Sama seperti bangsawan itu, Yesus meninggalkan para pengikutnya untuk sementara waktu. Kita seperti para pelayan dalam cerita itu, yang dipercayakan dengan tanggung jawab sementara kita menunggu kepulangannya. Perumpamaan ini mengingatkan kita bahwa hidup ini sementara, seperti ketidakhadiran sang bangsawan. Waktu kita di bumi adalah persiapan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Yesus telah memberi kita karunia dan bakat, sama seperti bangsawan yang mempercayakan mina kepada para pelayannya. Ini bukan hanya untuk keuntungan kita sendiri, tetapi untuk digunakan bagi kerajaannya. Sebelum berangkat, sang bangsawan mempercayakan 10 pelayannya sejumlah uang yang disebut mina. Setiap pelayan menerima 1 mina. Itu jumlah yang cukup besar pada masa itu. Tindakan ini menunjukkan kepercayaan Tuhan kepada kita. Dia memberi kita karunia dan kemampuan yang unik. Dia tidak mengharapkan keseragaman, tetapi dia mengharapkan kesetiaan. Kita harus menggunakan apa yang telah diberikan kepada kita untuk memajukan kerajaannya di bumi. Mina mewakili bakat, sumber daya, dan peluang kita. Perumpamaan itu tidak menyebutkan secara spesifik bagaimana setiap pelayan harus menggunakan mina mereka. Ini menunjukkan kebebasan yang kita miliki dalam melayani Tuhan. Kita dapat menggunakan kekuatan dan minat individu kita untuk menghormatinya. Setelah bangsawan itu kembali, dia memanggil para pelayannya untuk mempertanggungjawabkan penggunaan mina mereka. Pelayan pertama telah melipat gandakan minanya 10 kali lipat. Sang bangsawan sangat gembira dan memujinya. Baik sekali, pelayan yang baik. Dia diberi tanggung jawab atas 10 kota sebagai hadiah atas ketekunannya. Pelayan kedua juga setia, menggandakan minanya. Dia dipuji dan diberi wewenang atas 5 kota. Para pelayan ini menunjukkan prinsip perkalian. Ketika kita menggunakan kredit untuk Tuhan, Dia memberkati dan melipat gandakan usaha kita. Kesetiaan diberi imbalan, bukan hanya di masa depan, tetapi juga di masa sekarang. Usaha kita untuk melayani sesuatu dan tujuan hidup kita. Namun, pelayan ketiga hanya menyembunyikan minanya di dalam tanah karena takut. Dia memberikan alasan, mengklaim bahwa dia takut pada tuan yang keras. Bangsawan itu menegurnya karena kurangnya iman dan inisiatif. Mina itu diambil darinya dan diberikan kepada orang yang memiliki 10. Bagian dari perumpamaan ini berfungsi sebagai peringatan keras. Tidak bertindak bukanlah pilihan dalam kerajaan Allah. Bakat kita tidak dimaksudkan untuk disembunyikan, tetapi digunakan. Dengan mengubur minanya, pelayan itu menunjukkan kurangnya kepercayaan pada kebaikan tuannya. Rasa takut melumpuhkannya, mencegahnya mengalami sukacita perkalian. Kita harus aktif dalam iman kita, menggunakan karunia kita untuk memberkati orang lain dan memajukan kerajaan Allah.